Kamis 25 November. Semua yang dilantik itu adalah gecik yang terpilih di kampung masing-masing dalam pemilihan gecik langsung serentak pada 4 Oktober 2021. Salah satunya Maya Sari, gadis cantik berusia 27 tahun, dilantik sebagai gecik Kampung Pancakubu, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar. Gadis ini dilahirkan di Kampung Lambira pada 19 November 1994, yang merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara, buah hati dari pasangan Basri dan Faridun. Dalam pemilihan gecik, Maya Sari meraih 57 suara atau lebih banyak dari rivalnya yang meraih 37 suara. Maya Sari mengaku niatnya maju sebagai gecik untuk membangun kampungnya lebih maju, makmur, dan indah. Tentu dengan memanfaatkan potensi alam yang ada, yakni Kampung Pancakubu adalah desa di pedalaman Aceh Besar yang memiliki tanah yang subur. Sehingga kawasan Pancakubu mempunyai potensi yang menjanjikan dalam bidang pertanian. Soal pendidikan, ia mengaku bahwa kampungnya itu masih sangat tertinggal, maka Maya Sari juga bertekad untuk membantu warga dalam hal pendidikan. Sudah berkeluarga belum? Nama saya sendiri Maya Sari. Umur Sekarang udah 27, bulan 11 ya. Orang tuanya sebagai apa pekerjaan? Pekerjaan tani, Pak. Orang tua sebagai tani ya. Maya sendiri kegiatannya? Kegiatan kami awalnya pernah juga bekerja di Taman Ursa. Kalau sekarang tidak lagi, sudah berhenti di awal bulan 11 kemarin karena fokus ke desa, Pak. Sekarang lanjut aja fokus ke desa itu. Ya, sudah kuliah? Sudah tamat tahun 2018 kemarin. Ya. Apa jurusan apa? Jurusan perbankan syariah di Universitas Iskandar Muda. Oh ya. Apa tujuan mencalonkan diri menjadi jadi kepala desa ataupun gecik kampung? Tujuannya saya ingin membangun desa menjadi desa yang lebih maju, makmur, menjadi desa yang lebih menjadi desa menuju desa yang indah, menjadi desa yang lebih kedepannya lebih bisa memaksimalkan potensi alam, potensi sumber daya alam yang ada di desa. Karena kita melihat di desa kami ini walaupun desa yang ujung, alhamdulillah kami mempunyai berbagai banyak potensi alamnya, seperti kami mempunyai tanah desa yang luas, kami memiliki tanah yang subur. Juga kedepannya saya ingin mengembangkan pendidikan bagi masyarakat dan juga bagi anak-anak desa, karena di sini lumayan untuk anak-anak desa itu jauh pergi sekolahnya. Ada yang anak-anak desa itu terlalu lalai dengan permainan, terlalu mungkin malas sekolah. Jadi kedepannya saya ingin agar anak-anak desa kami itu lebih bisa memaksimalkan waktu-waktu bermain mereka untuk belajar, karena di desa kami juga sudah berdiri yang namanya les sekolah, les sore untuk anak-anak sekolah, anak-anak di desa kami. Jadi sore-sore hari mereka bisa belajar sambil bermain gitu, Pak. Ya, mencalonkan diri atas keinginan sendiri ataupun dorongan orang tua? Mencalonkan diri itu sebenarnya dorongan orang tua itu lebih banyak, karena gini, saya sendiri perempuan, mungkin dari saya sendiri itu kurang percaya diri, kurang merasa bisa untuk menjadi kepala desa, karena kita tahu sendiri bahwa kepala desa itu bukan suatu hal yang mudah gitu kan, Pak. Jadi karena di desa kami ini pun kekurangan dari masyarakatnya itu kurang ada ijazah. Jadi karena itu di desa kami itu sulit, untuk mencari calon sendiri. Kami
ada kendala dengan ijazah, makanya sudah beberapa waktu kemarin dicari calonnya dan tidak dapat seperti yang didapatkan, seperti yang diharapkan, maka saya sendiri maju untuk mencalonkan sebagai calon kecil. Bagaimana lihat supaya kemarin bisa menang, padahal kan ada calon yang satu lagi yang laki-laki. Ya, kalau itu sebenarnya saya tidak tidak ada khusus untuk menarik masyarakat untuk memilih saya. Namun mungkin dari masyarakat sendiri juga mempunyai dukungan yang baik bagi saya, sehingga alhamdulillah saya terpilih, Pak. Program 6 tahun ke depan apa? Program 6 tahun ke depan ini mungkin dari desa kami sendiri, di desa yang ujung, desa yang mungkin bisa dibilang tertinggal, karena dari desa kami sendiri itu jembatannya belum selesai sehingga kami harus menyeberang sungai gitu, Pak. Mungkin harapan kedepannya agar juga pemerintah setempat bisa memperhatikan desa kami, dan juga dari saya sendiri harapan kedepannya juga bisa mengembangkan bisa membuat desa kami ini lebih maju, lebih bisa memaksimalkan segala yang ada di desa kami, bisa mengalokasikan dana desa dengan baik, sehingga apa yang diinginkan masyarakat juga bisa terpenuhi. Apa harapan Ibu untuk pemerintah Aceh Besar dan provinsi Aceh, pemerintah provinsi? Harapannya agar lebih bisa memerhatikan kami. Saya katakan tadi, jembatan kami belum siap. Kami harus menyeberang sungai di kala hujan pun itu terjadi banjir, sehingga dalam keadaan banjir pun kami harus menyeberang, Pak. Itu pun bagi anak-anak sekolah. Ada juga bagi yang ibu-ibu atau masyarakat kami yang sakit, walau dalam keadaan hujan kami harus menyeberangi sungai, dalam keadaan sungainya deras kami tetap harus menyeberang, gitu, Pak. Mungkin kedepannya kami berharap kepada pemerintah agar bisa lebih memerhatikan kami. Mayasari pun berharap kepada Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan Gubernur Aceh agar dapat memperhatikan pendidikan anak-anak di kampung itu. Bagaimana tidak, Mayasari mengatakan saat banjir, anak-anak harus seberangi sungai untuk pergi bersekolah di Kampung Panca. Selain itu, ketika ada warga yang sakit, harus dibopong menyeberangi sungai karena jembatan belum juga selesai dibangun. Dari Aceh Besar, Asnawi Lui, Serambi On TV. Beginilah kondisi rumah Mayasari, kecil terpilih Kampung Panca Kubu yang nanti kemarin di Janto.